Oke kak ya. Sekarang pertemuan kedua ya kita bahas ya tentang perbandingan kuantitatif ya, lanjut dan deret angka ya kak ya. Untuk pertemuan satu yang kemarin sudah diupload ya kak ya, saya upload ya materinya, rekamannya. Jadi kakak nanti kalau misalkan mau belajar ulang bisa dibuka-buka lagi ya kak ya, seperti itu. Nah, Siap, siap. sekarang kita lanjutkan topik yang lebih lanjut dari kemarin ya, tentang perbandingan kuantitatif lanjut gitu ya, masih tentang membandingkan X dan Y di sini, namun di sini dengan soal cerita yang lebih bervariasi ya, seperti itu. Dan nanti juga akan ada perbandingan kuantitatif yang sungguhan seperti itu ya. Nah, di sini yang selalu keluar dari tahun ke tahun, ya, yang selalu keluar dari tahun ke tahun dan sudah ada di kisi-kisi ya. Cuma bedanya yang tahun kemarin ini soalnya dimodelkan dalam bentuk HOTS ya, jadi kerja dua kali ya, ngitung dulu baru membandingkan X dan Y gitu ya. Nah, ini juga ada soal yang perbandingan kuantitatif, soal cerita seperti ini gitu ya. Nanti juga akan ada update soal cerita-cerita yang lain yang nggak kita duga-duga gitu, seperti itu. Nanti akan ada juga deret angka seperti itu ya, yang ini yang mana sense-nya ini perlu kita bangun ya, seperti itu ya kayak. Nah, gitu. Oke, dan masih banyak lagi, dan ini sampai sampai 29 nomor ya selama 1,5 jam ke depan gitu. Oke, kita mulai dulu dari sini ya. Nah, kita nanti materinya diselip-selipkan saja ya, seperti itu. Nah, oke, pertama ini tentang perbandingan kuantitatif lanjut ya, seperti itu. Nah, konteks yang sekarang ingin saya bahas adalah tentang soal cerita mengenai tentang jarak kecepatan waktu yang sifatnya pendahuluan ya kak ya. Nah, nanti akan ada jarak kecepatan waktu yang sifatnya itu berpapasan, saling susul menyusul ya, yang mana itu membutuhkan high order thinking skill tentu saja ya. Tapi meskipun demikian nanti tetap akan ada gimana caranya nanti kita ada cara cepatnya ya untuk menghemat waktu agar nanti bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, secara basic ya, jarak kecepatan waktu sudah kita kenal ya, JKW seperti ini. Nah, ini kalau misalkan SD dulu kita diajarnya begini ya. Nah, ini ada JKW ya. Nah, di mana J ini jarak, K ini adalah kecepatan, dan W ini adalah waktu, begitu. Nah, ini jarak umumnya satuannya bisa apa saja ya. Nah, kebanyakan kalau di soal CPNS itu jarak itu kilometer, meskipun satuan internasionalnya bukan kilometer ya. Nah, waktu itu jam, kecepatan itu kilometer per jam. Nanti masalah satuan tetap kita harus peka ya kayak, karena ada satuan yang biasanya antara jawaban dan soal berbeda. Maka di situ nanti kita harus mendamaikan ya antara satuan di jawaban dan soal ya. Kalau kita nemu soal itu. Nah, berarti secara matematis di sini nanti J ini kan sama dengan K dikalikan W ya. Ini J, K kalikan W. Kalau K-nya berarti J dibagi W, kecepatan J dibagi waktu, dan W-nya itu J dibagi K, seperti itu. Nah, misalnya di sini diketahui jarak kota X dan Y adalah 120 km, berarti J-nya 120, seperti itu. Dan jarak yang ditempuh selama 1/2/3 ya, W W-nya 1/2/3 ya. Nah, ini kilometer. Nah, maka kita paling gampang ubah ke pecahan yang murni ya. Ini kalau ini 1 kali 3 kan 3 tambah 2 5 ya, berarti 5/3 jam ya. Maka nanti kecepatannya kak, kecepatannya adalah J dibagi W itu ya. J-nya 120, W-nya 5/3 jam. Maka bagaimana cara kita mengerjakan ini? Kalau pembagian maka kita jadikan perkalian ya. Kalau jadi perkalian maka ini nanti di flip, 3 yang di atas, 5 yang di bawah ya kak ya. Ini 120 dibagi 5 itu 24, 24 kali 3 itu 72. Maka ini sama dengan 0 ya. Ini lupa. Nah, maka nanti kita cari jawaban yang sama. Maka nanti ini log X-nya ya. Maka nanti X-nya ini akan sama dengan Y, begitu.
X-nya akan sama dengan Y. Nah, inilah soal yang high order ya. Masalahnya di sini tidak ada X sama dengan Y, maka kita perlu manipulasi ya. Ini X-nya dikurangi pindah ke kiri ya, Y sama dengan 0. Maka logikanya kalau X dikurangi Y sama dengan 0, kalaupun kita kalikan 3 dari kedua sisi, 0 kali 3 akan tetap 0 ya. Dan ini akan menjadi, kalau kita kalikan 3, ini akan jadi 3X min 3Y sama dengan 0. Maka jawabannya itu yang D. Seperti itu Kak. Nanti pun kalau misalkan kita kalikan 4 dari dua sisi, tetap aja 4X min 4Y sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa kok ini dikalikan 3? Kenapa nggak 4, 5, 6, dan 7 yang lain? Karena di sini adanya yang hanya 3, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi kadangkala kita butuh soal yang diberi soal yang high order thinking skill. Ini soal yang menarik gitu ya kayak. Nah, oke, masih dengan permasalahan yang sama di sini tentang jarak kecepatan waktu. Di sini si A berangkat dari kota X pukul 6.15 dan sampai di kota Y pukul 9.45 ya. Berarti logikanya secara waktu ini kan nanti 9.45 dikurangi 6.15 ya. Berarti ini kan ini kan 3 jam 30 menit ya, atau 3,5 jam gitu ya. Nah, jadi dia perjalanannya selama 3,5 jam. Nah, jika si A mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata K-nya itu 60 km per jam dan istirahat selama 1 jam di tengah perjalanan, maka perjalanan murninya berarti kan dikurangi ya, satu jamnya istirahat, berarti perjalanan murninya itu hanya 2,5 jam gitu. Nah, maka berapa jarak kota X ke kota Y, yang mana kita tanyakan dalam Y ini ya. Y ini adalah jaraknya ya. Jaraknya berarti kan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya 2,5 ya, kalikan 60. 2,5 kalikan 60 itu 150 km per jam. Nah, kita punya X itu sama dengan 175 km per jam. Maka di sini logikanya X-nya sudah barang tentu itu lebih besar daripada Y. Apalagi kalau X-nya itu ada koefisien 3, jelas semakin besar. Tapi di sini Y-nya 2 ya. Berarti tidak menambah besar nilai Y-nya. Berarti jawabannya yang benar. Kecuali nanti kalau misalkan Y-nya dikalikan 4 di sini, maka ini bisa mengubah banyak jawaban ya. Bisa kita mikir 2 kali, 3 kali seperti itu. Nah, jadi koefisiennya di sini jelas ya, 3 kalikan X makin besar. Dan apalagi koefisien yang ini cuma 2 kan kalah ya. Gitu. Kalau koefisiennya bukan 2, di atas 3, maka itu perlu mikir lebih keras ya nanti Kak. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya kayaknya? Ya, gampang ya, kurasa ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini masih di permasalahan ya, jarak kecepatan waktu ya. Nah, di sini ada suatu pesawat perlu waktu 12 detik ya untuk menempuh jarak 4 kilo. Nah, inilah yang aku maksud ya, kita harus mendamaikan antara satuan di soal yang masih detik dan di sini sudah jam ya. Nah, ini kita lihat waktunya itu selama 12 detik atau 12 sekon ya, S gitu ya. Dan jaraknya selama 4 km gitu. Nah, maka pertanyaannya, X-nya ini kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Maka ini kalau kita bagi ya, K itu kan J dibagi W. Ini J-nya 4 km, W-nya 12 detik gitu ya. Maka detik ini bisa kita ubah ke jam ya. 1 detik itu kan sama dengan 1/3600 jam ya. Nah, gitu. Maka nanti ini detiknya bisa kita ubah ya. Jadi kan dibagi 1/3600 atau dikalikan 3600 ya. Seperti itu. Maka ini kita bisa bagi 36 bagi 12 kan 3 ya. 3 kali 4 12, berarti ini hasilnya 1200 ya, 1200 km per jam ya. Nah, ini sudah sangat absolut ya besarnya ya. Yang X-nya 1200, yang Y-nya cuma 720. Apalagi kalau koefisiennya ditambahi jadi 2 di sini. Jelas barang tentu ini lebih besar ya. X-nya semakin besar, maka ini A ya, 2X lebih dari
Nah ini hati-hati, hampir jebakan ya, X sama dengan 3Y, ini gak nutut ya. X nya 1200 itu kan bukan 3 kalinya Iya. 720 ya. Nah melainkan gak sampai ya, kalau 3 kalinya 720 berarti kan 2 ribuan ya, seperti itu, gak nutut itu. Maka kita perlu hati-hati ya mendamaikan satuan antara satuan di soal dan satuan di jawaban, seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk nomor 4 dan seterusnya ini adalah masalah perbandingan kuantitatif ya. Maka tak materinya dulu, itu kita bisa bahas ya. Ini kalau kakaknya bisa lihat halaman kosong ini di sini. Nah, ini ya, kita bahas sedikit tentang perbandingan kuantitatif ya. Perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini nanti akan ada perbandingan yang sifatnya senilai, ini selalu keluar ya kak ya, dan ada yang sifatnya tidak senilai, begitu. Jadi misalkan yang pertama ya, kita punya ini, yang pertama kita punya perbandingan yang senilai, gitu ya. Bagaimana itu sifat yang perbandingan yang senilai? Jadi misalkan saya punya kuantitas namanya A1, itu dibutuhkan diselesaikan selama B1, gitu ya. Dan ini A2 diselesaikan sama B2, gitu ya. Nah, ini saling berkaitan ya. Maka kita katakan senilai apabila kalau misalkan nanti A1-nya semakin besar ini, maka akan menambah yang B1 ke B2 semakin besar juga. Seperti itu. Dan apabila kalau misalkan A1 ke A2 ini kuantitasnya berkurang, maka B1 ke B2 ini juga akan berkurang. Ya, maka nanti ini berlaku kalau misalkan senilai, berlaku sebagai berikut. A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Seperti itu ya. Nah, inilah. Apa contohnya kak? Buat perbandingan yang senilai itu, misalkan kita kalau misalkan punya uang 1000 itu dapat membeli 2 permen. Dan apabila kalau misalkan kita ingin membeli permen yang lebih banyak, artinya nanti B1 nya semakin banyak, maka logikanya uangnya yang dibutuhkan kan akan semakin banyak. Ingin beli 4 permen, maka ini semakin banyak, semakin besar, dan ini semakin besar, maka itu kita katakan perbandingan yang senilai, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan kita ingin caranya yang lebih cepat ya, kakaknya bisa langsung kalikan silang saja antara ini A1 B2 A2 B1 gitu. Maka kita punya di sini, atau A1 kalikan B2 sama dengan A2 kalikan B1, seperti itu. Ini cara yang lebih praktisnya. Nah, itu ya. Nah, atau misalkan juga kita punya ini ya, misalkan kita punya adonan sebanyak 10 gram dapat membuat satu martabak misalkan. Maka nanti kalau misalkan kita punya adonan yang lebih banyak 20 gram, maka logikanya martabak yang kita buat akan semakin banyak. Nah, itulah yang kita sebut dengan perbandingan yang senilai. Gitu ya, kalau saya agak paham lah. Ini begitu. Yang kedua, nanti akan ada perbandingan yang sifatnya tidak senilai. Tak senilai. Tak senilai. Jadi kalau kita punya A1 itu B1, A2 itu B2. Bagaimana itu yang tidak senilai? Jadi kalau misalkan kita punya A1 ke A2 ini semakin besar, maka yang ini nilainya akan semakin kecil. Dan kalau kita misalkan balik, yang A1 ke yang A2 semakin kecil, maka ininya akan semakin besar. Maka nanti kita punya ya, bisa kita bandingkan ya, A1 dibagi A2, ini sekarang karena tidak senilai, maka B2 nya yang di atas, B2 dibagi B1, seperti itu. Nah, ini ya. Atau cara cepatnya, logikanya nanti kakaknya akan bisa mengerjakan ini dengan cara cepat ya. Istilahnya ini langsung kalikan ini saja. Ini kalikan ini kalikan ini. Ya sebagaimana ini kali silang, ini kali ini. Maka nanti A1 kalikan B1 itu sama dengan A2 dikalikan B2, seperti itu. Nah, inilah cara istilahnya cara cepatnya yang selalu keluar dari tahun ke tahun. Nah, sekarang ya, sekarang gini, apa contohnya perbandingan yang sifatnya tidak senilai ya, tidak senilai. Misalnya kita punya
20 pekerja ya, 20 pekerja misalkan dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari ya, misalkan 20 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Maka kalau misalkan kita ingin pekerjaan ini selesai lebih cepat alias 1 hari begitu ya, ini kan berkurang ya. Maka kalau pekerjaan ingin diselesaikan lebih cepat, maka pekerja yang dibutuhkan kan akan semakin banyak ya, logikanya kan gitu ya. Nah ini plus, ininya min, maka ini disebut dengan perbandingan yang sifatnya tidak senilai seperti itu. Nah oke, nanti yang soal yang lebih susah, yang lebih lebih susah itu nanti soalnya itu adalah soal yang melibatkan variabelnya tidak hanya A1 B1 ya, melainkan ada variabel-variabel yang lain seperti itu. Biasanya variabelnya ketambahan variabel waktu ya, bisa berubah hari, bisa berubah jam begitu. Tapi meskipun demikian, tetap cara memodelkannya tetap sama begitu ya. Nah, gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ya. Misalkan kita mulai dari soal yang modelnya demikian. Nah, Kak, ini seorang peternak mempunyai persediaan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari ya. Jadi 72 ekor ayam selama 10 hari. Apabila peternak itu membeli 18 ekor lagi, berarti kan jadi 90 ya. Maka logikanya gimana? Kalau misalkan 72 ayam, itu makanannya selama 10 hari. Maka nanti kalau misalkan ayamnya semakin banyak, logikanya ini kan akan semakin kecil ya. Ini semakin banyak, salah. Ini akan semakin banyak dan ini akan semakin sedikit begitu. Nah, jadi kalau ayamnya semakin banyak, logikanya makanannya akan semakin cepat habis gitu ya. Maka nanti kita punya di sini ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Nah, ini gampangannya kalau perbandingan yang tak senilai, ini kali ini saja, ini kali ini ya gitu ya. Maka kita punya di sini 72 kalikan 10 ini sama dengan 90 kalikan X. Nah, 72 kali 10, 720 sama dengan 90X. Maka X-nya adalah 720 bagi 90. Artinya X-nya adalah 8. Masalahnya di sini tidak ada X sama dengan Y, tidak ada. Maka logikanya kalau misalkan X sama dengan Y, maka berlaku juga kalau ruas kiri dan kanan saya kalikan 3, ini akan juga sama, 3X sama dengan 3Y, seperti itu. Nah, kita bisa eliminasi ya, jawaban ini kan tidak mungkin ya, karena lebih dari atau kurang dari nggak mungkin. Dan ini sama dengan bisa kita simpen, tapi tetap ya kalau ini dipindahkan ke ruas sana, nanti X-nya sama dengan minus Y, jelas tidak mungkin, tidak memenuhi, maka yang memenuhi hanyalah yang D, seperti itu. Kenapa dikalikan 3? Karena opsi yang ini yang mungkin itu adalah dikalikan 3 gitu kan. Aman sampai sini Kak? Aman. Aman ya, paham ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita punya masalah yang modelnya sebagai berikut ya. Nah, ini sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 pekerja dalam waktu 33 hari. Ya, kita buatlah soal yang lebih susah gini ya. 33 hari itu kan kalau kita kalikan ya, 33 kali 3, 99 kali 1, 100 ya, 100/3 hari. Nah, ini. Nah, berapa jumlah pekerja yang ditambahkan agar pekerjaan dapat selesai dalam waktu 10/3 hari? Tapi kita ingat bahwa ini jumlah pekerja yang ditambahkan. Ya, maka kita harus cari dulu. Kalau misalkan kita ingin pekerjaan selesai lebih cepat 10/3 hari, maka jadi kan logikanya ini X gitu ya. Maka ini kalau kita kakaknya lihat, ini kan semakin kecil ya. Maka kalau kita ingin pekerjaan selesai lebih cepat, maka nanti pekerja yang dibutuhkan akan semakin banyak, seperti itu logikanya seperti itu. Maka nanti bagaimana kita melihatnya, ini kan perbandingan yang sifatnya tidak senilai ya. Kita langsung saja ya, kalau ini kan A1, A2, B2 tinggal dikalikan aja, ini kalikan ini 20 kalikan 100/3 sama dengan X dikalikan 10/3 gitu ya. Nah, maka nanti ini kalau kita coret ya, bisa coret-coret ya, coret-coret, maka ini 0 yang bisa kita coret 1, maka kita punya X nya ini sama dengan
X nya ini sama dengan 2 kali 100 ya, alias 2 kali 100 ini, maka X nya sama dengan 200. Kita perlihatkan, berarti X nya harusnya 200 ya, tapi kita ingat bahwa ini jumlah pekerja yang ditambahkan ya. Semula ada 20 pekerja, berarti harus ditambah berapa biar jadi 120, maka ini adalah 100 pekerja gitu ya. Maka kita punya X-nya, Y-nya adalah 100 dan X-nya adalah 120, seperti itu. Maka kita lihat jawabannya ya. Ini 2 kali X 240, lebih dari kurang dari Y gak mungkin. X lebih sama dengan 2Y gak mungkin. Apakah X lebih besar daripada 2Y? X-nya 120 dikali ini lebih 200 gak mungkin juga ya. 2X plus Y sama dengan 0, ini gak mungkin. Kalau ini pindah ke sana jadi negatif, maka jawabannya tidak dapat ditentukan ya. Kan X-nya kan 200, pekerja sebelumnya kan 20, bukan 180 gitu. Oh iya, lupa gak 200 ya, tapi 120. Nah 200 180, ya ampun gak teliti aku. Nah ini ya. Oke. Nah oke, ini 200 berarti 180 dong ya, di X nya ya. Berarti ada nggak jawabannya? Ini ya, kalau X nya, oh ini ya, oh bukan ya, 2X 360 kurang dari Y. Oh sorry, oh Y nya yang 180 kak. Ya. X nya yang 120 kak telaten. X nya 120, X nya 120, kalau 2X berarti kan 240 ya. 240, apakah kurang dari ini? Enggak ya. Ini X nya lebih dari 2Y, enggak ya, enggak juga ya. Berarti yang E ya, nggak dapat ditentukan ya. Iya. Karena ini menjebak ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan X kurang dari Y ya, nggak bisa ya. Tapi di sini kalau kita lihat koefisiennya, ini jebak banget ya. Jadi PDD ya, tidak dapat ditentukan ya. Nah, oke, ini yang berikutnya ya. Jadi kita bahas soal berikutnya. Nah, ini ya, ada suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam rentang waktu 0,5 hari ya. Jadi ini ada 64 orang diselesaikan dalam waktu setengah hari. Maka kalau kita butuh ini, banyak orang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Kalau 4 hari berarti logikanya ini akan, pekerjaannya akan semakin apa? Itu ya. Nah, suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari. Kalau misalkan kita ingin bekerjakan selama 4 hari gitu ya, 4 hari, maka pekerjaannya semakin apa kak kira-kira yang dibutuhkan? Kurang lebih Semakin dari semakin 10 dikit hari ya, ke 4. kan kita butuh lama, berarti pekerjaannya cukup dikit aja. Nah, berarti kan gini ya, ini kalikan aja, ini berarti kan 64 kali setengah 32, ini 4 kali X, 4X ya, berarti kan X nya sama dengan ini 8, ini Y nya sama dengan 8 ya. Nah X nya 10, Y nya 8, ini jelas ya, X nya 10, Y nya 8, maka nanti jelas ya, ini X nya lebih besar daripada Y gitu ya. Nah kadang-kadang ada soal yang sifatnya cepat seperti ini kan. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Nah kita punya ini, nah ada soal yang istilahnya apa, soalnya itu lebih susah ya. Nah sekarang kita punya ini, kita punya satu sel induk dapat membelah 4 sel anakan tiap 2 menit. Jadi ada kita satu sel ini, 4 sel anakan tiap 2 menit. Nah inilah yang tersebut tadi sebagai apa? Sebagai soal yang variabelnya lebih dari 2 gitu ya. Nah kalau misalkan kita punya waktu 3 menit ya,
3 menit, tulis aja 3 menit. Nah, dan dipunyai 3 sel induk, maka ini nanti banyak sel anakannya itu berapa? X-nya ini, Y-nya ini berapa? Y anakan, gitu ya. Nah, Mas, kenapa ini dibagi? Karena kalau kita berurusan dengan waktu itu pasti dibagi. Membelah tiap 2 menit, berarti dibagi 2 menit gitu ya. Seperti itu. Bekerja dalam waktu 2 tahun, berarti diperkan 2 tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka ini ya, kalau kita lihat ya, ini berarti kan bisa di istilahnya dilihat ya. Maka logikanya eh, semakin banyak waktunya, maka kan sel anakannya logikanya kan semakin banyak ya. Ini kan setengah ya. Ini kan 4 dibagi 2 kan 2 ya. Ini kan 2 menit, 2 menit. Ini kan 3 menit. Semakin banyak berarti ini kan akan semakin banyak, ini semakin banyak, maka ini logikanya sel anakannya logikanya akan semakin banyak pula gitu ya. Gitu. Nah, berarti nanti kalau ini namanya perbandingan yang tak senilai ya. Senilai. Ini kali itu ya. Maka kita punya di sini sekarang 1 kalikan Y ya. 1 kalikan Y berarti kan Y per 3, Y per 3 menit. Yang ini 4 dibagi 2 kan 2 ya. 2 kali 3 6 ya. Gitu. Maka nanti jumlah sel anakannya Y-nya sama dengan 18 sel anakan. Gitu ya. Maka nanti di sini X-nya jelas kurang daripada Y gitu ya. Nah, X-nya 17, Y-nya 18, maka X-nya kurang dari Y seperti itu ya. Mas, ini bisa nggak ya kita misalkan pakai logika ya, pakai rumusan ya, bisa banget ya. Berarti ini logikanya kan gini, kalau misalkan 2 menit itu kan 4 sel anakan ya, artinya dalam waktu 1 menit itu kan menghasilkan 2 sel anakan ya. Berarti kalau 1 menitnya 2 sel anakan, maka nanti kalau kita punya sini satu sel induk itu 2 sel anakan. Berarti kalau 3 sel induk itu kan menjadi 6 sel anakan kan. 6 sel anakan. Nah, 1 menit itu 2 sel anakan. Berarti kalau 3 menit, 3 kali 6 berarti 18 ya. Itu adalah cara logikanya gitu ya. Kadang-kala orang kalau misalkan menjawab TIU soal CPNS itu ada tipe orang yang logiknya jalan, matematikanya jalan ya. Seperti itu, logiknya jalan, matematikanya jalan. Tapi ada orang yang suka maunya template pakai rumus, itu juga ada seperti itu ya. Dua-duanya itu bagus. Nah, kalau kita mau pakai logika, maka itu bagus. Tidak perlu, plusnya adalah tidak perlu banyak menghafal, tapi matematikanya, interpretasi matematikanya harus jalan seperti itu ya. Kayak permasalahan bunga, keuntungan, diskon, rugi gitu ya. Nah, itu kalau pakai rumus bagus, keuntungannya nanti hasilnya lebih akurat, melainkan logikanya yang harus jalan seperti itu ya kayak itu. Kalau soal nomor 7 itu seperti itu. Ini soal yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Ada variabel waktu di situ. Nah, ini soal ini relatif lebih susah ya dibandingkan soal-soal yang sebelumnya seperti itu. Nah, itu maka kita harus jeli ya, kayak apa namanya, melihat soalnya itu istilahnya gimana gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, itulah permasalahan perbandingan kuantitatif ya. Tadi sudah saya bahaskan yang mulai dari soal yang mudah hingga soal yang susah ya. Ya kurang lebih seperti itulah, dari itu selalu keluar. Nanti mungkin coba cari ya kan, nanti ada soal yang melibatkan apa istilahnya ya, melibatkan misalkan orang bekerja terus ada istirahatnya, itu gimana, tuh menarik kalau soal kayak gitu ya. Nanti tak usahakan soalnya lebih update ya gitu ya gitu. Nah, oke, ini masih ada soal-soal berikutnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada sebuah kendaraan ya, kendaraan A menempuh perjalanan selama 3/4 jam menghabiskan 30 liter. Jadi 30 liter itu menghabiskan, bisa dibuat jalan-jalan selama 3/4 jam gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya bensin 75 liter, logikanya akan bagaimana? Y-nya gitu ya. Nah, X-nya gitu ya. Nah, kan kita bisa jelas ya melihat ini by logic ya. Nah, ini
bensinnya kan semakin banyak. Logikanya kalau misalkan jumlah bensin yang dibutuhkan semakin banyak, maka nanti motornya itu kan bisa dibuat jalan-jalan lebih lama, maka ini plus juga. Nah inilah namanya perbandingan yang sifatnya senilai. Tapi kita gampangnya gini ya, kalau kakaknya lihat di sini, ini masih ini satuannya menit dan ini jam ya. Berarti nanti kan ini kalikan 60 ya. Berarti kita punya di sini 3/4 kalikan 60 ya, 1 15 ya. 13 kali 3 45 menit ya. Maka nanti kita bisa kalikan ya. Ini kali silang 75 kalikan 45 ini sama dengan 30x ya. Nah gitu. Lo mas kok susah banget ya perkaliannya ya. Maka ya gampangan aja. Ini semuanya bisa dibagi dengan 15 ya. 30 bagi 15 2, 45 dibagi 15 itu 3 ya. Nah, maka kita punya sekarang ini 75 kali 3 bagi 2 ya. 75 kali 3 itu berapa? 15, 225 ya, bagi 2. 22 bagi 5 itu 112,5 ya kak ya. Maka kita bisa bandingkan ya, dan ini nilainya sangat tipis dibandingkan dengan 113 menit ya. Maka nanti X nya jelas ini kurang daripada Y, seperti itu ya. X nya 112,5, Y nya 113, maka ini X nya kurang daripada Y. Nah ini adalah soal CPNS 2023 ya, soal tahun kemarin. Nah soal sifatnya lebih susah, sedikit lebih susah. Sebenarnya nggak susah, hanya kerja sedikit 2 kali gitu ya dibandingkan soal-soal tahun sebelumnya. Nah ini juga banyak, ini beberapa, ini adalah soal karanganku ya, yang nanti bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan kita ya kak ya. Nah seperti itu. Kenapa kita perlu buat soal karangan? Karena permasalahan dari tahun ke tahun nanti belum tentu sama. Jadi soalnya itu harus dipersulit sedikit latihan soalnya agar nanti nggak kaget ya waktu kita SKD beneran gitu. Ya. Nah, okay. Ini masih di permasalahan perbandingan kuantitatif ya. Nah ini soal tahun 2021. Oke. Nah ini juga bisa di logik ya. Ini pabrik konvensi mampu memproduksi 280 baju dalam waktu 4 jam ya. Itu. Maka nanti kalau misalkan kita 1,5 jam, setengah jam, maka nanti yang dihasilkan kan logikanya kan semakin dikit ya. Nah ini ya. Nah, ini berarti ini X gitu ya. X gitu ya. Tapi ini perbandingan yang sifatnya senilai ya. 280 kali setengah itu berapa? 280 kali setengah sama dengan 4x ya. Jadi kali ini 140 kan 4x ya. Berarti x nya itu sama dengan 140 bagi 4 itu kan 35 ya. 35 baju. 35 baju, x nya 35 lebih besar daripada 30, berarti x nya lebih besar daripada y ya. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang yang mau nalar itu bisa juga ya. Nah, kayak gini ya. Pabrik konvensi mampu memproduksi 280 baju dalam waktu 4 jam. Berarti kan logikanya 1 jamnya itu kan akan dihasilkan 280 bagi 4 kan. 280 bagi 4 itu kan sama dengan 70 ya. 70 baju. 4 jam itu 280 baju, berarti 1 jamnya 70 baju. Maka kalau kita butuh setengah jam, berarti kan setengah jam berarti kan setengahnya 70 ya, alias ada 35 baju seperti itu nanti itu ya kayak. Nah jadi bisa kita logik nanti hasilnya seperti ini lebih cepat ya, dan tidak template dengan rumus seperti itu. Kalau semakin cepat kita mengerjakan soal, nanti semakin cepat juga kita mengalokasikan waktu untuk menyelesaikan soal-soal yang susah ya. Misalkan kayak TWK itu kan susah ya gitu. Kok TIO itu pasti ada satu jawaban yang benar gitu. Gitu ya. Nah iya. Oke, nomor 10 gitu ya. Oke. Nah si A ini ya hendak membagikan sumbangan kepada 20 orang anak dengan masing-masing mendapatkan sebesar 125.000 ya.
Maka ya ini bisa dilogik ya, nggak selamanya kita harus menggunakan rumus ya. Berarti kan 20 orang anak masing-masing 125.000. Berarti kan dia ini si A punya uang berapa? Kan 20 kali 125.000 ya. Nah, berarti si A ini punya uang 5 juta ya. 2.500.000 ya. Gitu kan? Nah, berarti seperti itu. Berarti nanti kalau misalkan dia ketambahan 5 anak ya, berarti tetap dengan uang yang sama. 5 anak berarti kan 25 dong. Nah, 25 anak dong. Maka nanti dengan uang segini didistribusikan ke 25 anak dapat berapa? Berarti nanti tiap anak, satu anak akan dapat berapa ini? 2.500.000 bagi 25 berarti kan 100.000 gitu ya. Dan ini kan X nya 100.000, Y nya 115.000. Berarti nanti tiap anak dapat 100.000, X nya jelas kurang daripada Y gitu ya. Nah, jadi apa namanya, nggak selamanya kita pakai rumus ya. Kadang-kala kita bisa pakai nalar yang demikian ya, seperti itu. Tapi meskipun demikian, kadang-kala orang kan banyak yang ngeblank ya, kadang banyak yang lupa karena saking susahnya gitu ya, banyak yang ngeblank gitu. Oh ya kak, ini kan lagi seleksi administrasi ya. Kakaknya sudah pengumuman seleksi administrasi belum? Gimana gimana Mas? Udah pengumuman seleksi administrasi apa belum kak? Dari kemarin sih belum, aku belum ngecek hari ini. Belum ya. Bukanya bentar. Oke. Ha-ha. Soalnya kan saya main TikTok kan ya, itu lihat sudah ada Hmm. beberapa yang pengumuman administrasi ya, dan itu apa namanya, eh, gimana ya, pengumumannya itu kayak nggak logis gitu loh, hasil seleksi tes administrasinya. Kayak misalkan masa iya foto kena ada tangannya itu gagal gitu, kena kelihatan apa namanya bahu ke bawah itu gagal, aneh. Belum ini Mas punya aku. Ha-ha. Iya. Ha-ha. Masih sampai tanggal 19 kok, masih lama. Nah, mungkin karena kontrak kan banyak alasan daftarnya di kontrak. Ha-ha. Kayak gimana ya, kayak aneh gitu administrasinya. Semoga waras lah panitia. Mm-mm. Oke, yang penting nggak ada kesalahan konyol lah, kayak salah upload untuk kayak salah nama itu, waduh bahaya itu. Nah, itu Jadi tak liatin satu kemarin Mas waktu hmm, daftar. iya, cek aja sampai 3 kali gitu. Misalnya, orang kan banyak yang aku pernah lihat kesalahan administrasi itu kayak gini kak. Dia itu ngupload surat lamaran, betul surat lamaran, tapi surat lamaran instansi lain kan. Kan surat lamaran kan Oh, kesebar ya, kesebar itu dia nggak ngecek ini kementerian apa gitu. Itu sangat menyakitkan sih, bahaya banget itu gitu ya. Oke. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini ya, makanya di sini belum ada orang lihat loh kok soal ceritanya itu nggak ada gitu ya. Nah ya soal hmm. ceritanya itu ada, cuma dibungkus ini ya, X sama Y ini ya, dibungkus dengan dibungkus dengan sesuatu yang lebih apa istilahnya ya, leb- lebih sulit, sedikit lebih sulit, kesulitannya nggak bertambah, tapi kalau kita nggak menyelesaikan core masalahnya itu yang susah gitu ya. Ini harga beli barang jika harga jualnya 240.000 dengan keuntungan 2,5%. Kita beli barang harga jualnya ini, keuntungannya segini, berarti harga belinya berapa? Nah ini mungkin bagi sebagian orang logiknya bagus ya, tapi aku kasih kasih cara yang template lah ya. Nah kalau misalkan kita menghadapi ini ya, keuntungan, untung itu gampangannya harga jual dikurangi harga beli. Yang ini cara cara istilahnya, cara sudah pakemnya ya itu. Nah untung itu pasti persentase ya, persentase dari apa, persentase dari harga beli pasti itu. Nah gitu ya, harga jual dikurangi harga beli gitu ya. Persentase persentase keuntungannya berapa, 12,5%. Makanya 12,5% ini terhadap apa, terhadap harga beli gitu ya. Ini jual dikurangi beli gitu ya. Nah gitu. Nah kan ini kan hitungannya seakan-akan susah ya, tapi kita pakai, ingat ya cara cepat ya. 12,5% itu sama dengan 0,125 alias seperdelapan. Jadi ininya harus kita simpan selalu ya. Maka kita punya di sini seperdelapan.
harga beli, ini bisa pindah ke ruas kiri ya, ini tambah kan beli gitu ya, ini jual ya. Ini kan 1/8 tambah 1 kan, sama 1/8 tambah 1. 1/8 tambah 1 kan 9/8 ya, harga beli sama dengan harga jual. Harga jualnya berapa? 240.000 ya. Maka nanti harga belinya ini sama kayak 240.000 kali 8 dibagi 9 ya. Ini jelas hitungan yang gak gampang ya, tapi gampangnya gini. Kalau kita lihat 24 kali 8 itu kan berapa ya, 192.000 ya, 1.920.000 kan, ini ya, dibagi 9. Logikanya ini kan 200.000 kan, jadi kita tidak usah melihat hasil akhir. Logikanya 1.900.000 dibagi 9, apakah nyampe 200.000? Nyampe, malah lebih dari 200.000 ya kan. 200.000 kali 9 aja 1.800.000, apalagi 1.920.000, berarti jelas lebih dari 200.000. Maka di sini x nya tuh ini, nah berarti y nya itu, x nya lebih besar daripada y, seperti itu ya gitu. Nah jadi tidak usah ya kita cari tahu hasil akhirnya 192 bagi 9 itu berapa, nggak usah, jadi cukup play logic ya gitu. Nah itu ya, nanti dari kita, dari bimbel itu juga akan ngasih istilahnya, ngasih apa, tryout ya buat kakaknya ya, biar nanti kakak kerjakan. Ini tryout yang kami buat tuh hampir mirip dengan soal aslinya ya, nanti akan ada 2 tryout, itu lumayan. Kalau sudah lolos tuh ya syukur lah ya, nanti yang penting passing grade dan masuk ranking gitu ya gitu. Nah oke, kita lihat ya soal nomor 12 dan soal nomor 13. Ini masih banyak yang soalnya, nanti ada soal yang lumayan gitu ya. Nah untuk membuat 12 cangkir kopi, nah dia tuh barista ini butuh 144 gram ya. Nah berarti kalau misalkan kita ingin buat 30 cangkir kopi, maka logikanya berapa gitu ya. Nah berapa gram yang dibutuhkan, berarti kan logikanya ini kita bisa pakai cara ini ya. Jadi kan semakin banyak ya, dan ini semakin banyak juga, berarti ini jelas perbandingannya senilai ya. Berarti ini kalikan 12x sama dengan 144 dikalikan 30 ya. Langsung aja bagi, ini 1, ini 12 ya. Berarti ini x 12 kali 30, 360 gram gitu ya. Nah atau kalau kakaknya nggak suka cara yang perbandingan kuantitatif demikian, kakaknya bisa logika aja ya. Nanti ini kan 12 kopi aja butuh 144 gram, berarti logikanya 1 kopi itu butuh 144 dibagi 12 alias butuh 12 gram ya. Berarti nanti kalau misalkan 30 kopi, berarti kan ini akan dikalikan 30, berarti ini 360 gram. Jadi bisa juga kita menjawab dengan cara seperti itu gitu ya. Logik gitu ya. Nah ini juga sama ya, sebagaimana di tahun CPNS 2021 ya, yang 2023 ini ada yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya ditabelkan ya, tapi meskipun demikian tetap sama aja gitu ya. Tetap core masalahnya adalah core masalah perbandingan ya. Dan ini 11-nya adalah soal cerita yang dibungkus ini ya. Nanti kita lebih lanjut akan bahas soal cerita yang lebih banyak ya kayak. Nanti di keep dulu ya, nanti masalah ini ya, aritmatika sosial gitu ya. Itu nanti kan banyak hal ya. Nah ini mungkin kalau kakaknya susah membayangkan, susah melogikakan, kadang-kadang orang itu logikanya masuk tapi translate ke matematikanya itu buntu, maka aku bantu ya. Nah untuk memperlihatkan beberapa hal yang penting ya ini ya. Jadi ini catatan yang isinya rumus-rumus doang gitu ya. Nah ini ya, jadi nanti buat pegangan kakaknya. Nah ini yang pasti muncul nanti keluar, nanti kan ada aritmatika sosial ya, ini masih keluar, itu ada masalah ini. Jadi nanti kalau misalkan kita bahas aritmatika sosial, kita tinggal lihat rumusnya ya. Yang pertama itu nanti ada masalah ini ya, ada masalah untung rugi.
untung rugi. Nah, ini tak bantu ya. Nanti pasti pokoknya gini aja, yang namanya untung ya, untung itu pasti harga jual dikurangi harga beli gitu ya. Yang namanya rugi itu harga beli dikurangi harga jual gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kakaknya lihat, ini tuh persen ya. Jangan lupa yang kiri ini pasti persen, satuannya adalah persen. Nah, begitu. Atau gini saja deh, ini tak buat persennya nggak ada, tapi nah ini ya, ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti nanti ya, baik untung maupun rugi itu sama-sama persentase. Persentasenya dalam persen ini pasti keluar persen. Nah, persentase ini dalam apa? Pasti nanti persentase dari apa? Pasti persentase dari harga beli. Gitu. Ini yang selalu kakaknya ingat ya. Ini ya. Nah, itu ya. Nanti akan ada juga yang namanya diskon ya. Nah, diskon kan masih persen juga dong. Nah, diskon ya, ini untung rugi ya. Nah, ini untung rugi. Yang kedua itu nanti akan ada diskon. Diskon itu pastikan harga jual, harga jual juga dikurangi dengan harga beli ya. Nah, itu. Tuh, nanti yang namanya diskon itu persentasenya juga terhadap harga beli ya. Gitu ya. Nanti akan ada juga yang namanya bunga atau angsuran ya. Bunga ya, bunga itu kan nanti kan usulannya biasanya masalah tabungan ya, atau apa ya, bunga itu tabungan atau juga cicilan ya. Nah, bunga itu berarti kan bunga itu gini istilahnya, tabungan akhir atau bisa juga masalah tabungan ya, tabungan akhir dikurangi tabungan awal kalau konteksnya menabung ya. Atau bisa juga bunga itu harga aslinya dikurangi dengan harga cicilannya ya, situ ya. Atau kalau misalkan kita pinjol ya, pinjol itu kan gini ya, pinjol itu harga yang dibayarkan harga yang dibayarkan dikurangi dengan apa, harga yang dibayarkan dikurangi dengan harga yang ditawarkan ya. Nah, nanti aja lah yang ini ya, harga yang dipinjamkan ya. Nah, harga yang dibayarkan kan selalu lebih besar kan dibandingkan dengan harga yang dipinjamkan kan. Nah, di mana nanti bunganya ini adalah persentase dari tabungan awal. Nah, atau bunga ini persentase, jadi kalau kita pinjam 250.000, berarti kan yang dibayar gak mungkin 250.000 dong. Nah, pasti ya lebih besar, dan persentasenya itu persentase dari harga yang dipinjamkan, uang yang dipinjamkan gitu ya. Nah, ini untuk pemanasannya, untuk topik-topik tentang aritmatika sosial ya, gitu. Nanti kakaknya bisa catat ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Nanti masih ada lagi yang lain. Nah, ini gitu ya. Itu tambahan aja. Oke. Nomor berikutnya ya, nomor 13. Nah, ini juga bisa ya pakai istilahnya, pakai logika ya. Nah, satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berarti kan 12 lusin itu 12 lusin. Satu lusin kan 12 buah ya. 12 buah baju itu 480.000 ya. Berarti satu baju itu kan 480 bagi 12. Hasilnya 40.000 ya.
Berarti kalau kita ingin 15 baju, berarti kan tinggal dikalikan aja 10.000 kali 15, 600 ya. Nah ini ada soal yang bisa kita jawab dengan cepat ya. Ini 600.000 gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah nanti pasti ada soal yang modelnya demikian ya, seperti soal nomor 14 ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 hari oleh 10 orang pria, atau 5 hari oleh 18 orang wanita ya. Ini pria, ini wanita ya. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria ya? 2 orang pria dan 3 orang wanita gitu ya. Nah, ini soal yang sifatnya HOTS ya, High Order Thinking Skill, lebih susah ya. Jadi kita perlu kerja 2 kali. Perbandingan kuantitatifnya dikerjakan 2 kali. Kalau kita cek di sini 10 orang pria aja bisa ngerjakan 6 hari. Ini kan semakin berkurang ya. Berarti kalau misalkan 2 orang pria, maka hari yang dibutuhkan kan akan semakin lama ya. Ini ya, X hari. Oke. Ini akan semakin besar gitu ya. Nah, maka ini kita sebut dengan perbandingan yang tidak senilai. Sama halnya dengan wanita ini. 18 orang wanita itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 5 hari ya. Ini kan berkurang ya. Berarti kalau 3 wanita, maka pekerjaan yang diselesaikan kan akan semakin banyak ya. Seperti itu. Maka nanti penyelesaiannya gimana? Ini perbandingan yang tidak senilai. Berarti kalau tidak senilai tinggal kalikan aja ya. 6 kalikan 10 ya. Berarti kan 60 ya. Sama dengan 2 dikalikan X itu sama dengan 2X ya. Maka X-nya sama dengan 30. Dengan cara yang sama juga, ini 18 kali 5 itu berapa? 90. Dan ini 3 dikalikan Y itu sama dengan 3Y ya. Maka Y-nya sama dengan 30. Loh Mas, berarti jawabannya 30 dong? Enggak. Kenapa? Karena ini dengan kapasitas demikian dan demikian, ini kerjanya bareng-bareng ya. Kalau kerjanya bareng-bareng, nanti kita bisa menggunakan perbandingan kuantitatif yang lebih lanjut. Berarti nanti kalau misalkan ada 2 kuantitas yang dikerjakan bareng-bareng dengan hari yang berbeda atau yang sama, maka nanti total harinya bisa diginikan. Seperti ini sama dengan 1/30 tambah 1/30. Jadi tidak langsung 30 hari ya Kak ya. Nah, begitu. Nah, nanti kalau misalkan ada 3 gimana? Misalkan hari yang baru 45, Z-nya 45 misalkan. Berarti nanti 1/30 tambah 1/30 tambah 1/45. Nah, tujuan kita tuh mencari apanya sih? Mencari T-nya ini, gitu ya. Nah, ini kebetulan soalnya ini penyebutnya udah sama-sama 30, maka enak ya. Berarti ini nanti 1 tambah 1 itu 2 ya, 2/30. Tapi kita bukan mencari seperti, tapi mencari T-nya. Berarti kalau mencari T-nya, berarti tinggal dibalik aja, 30 dibagi 2 ya. Nah, 30 bagi 2, 15 hari. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Seperti itu. Nanti 1/30 plus 1/30 ini memang suruh 30. Pakemnya begitu. Oh, Begitu. oke. Jebakan, ini sangat jebakan ya, gitu ya. Nah, jadi 2 orang pria dan 3 orang wanita tadi gabung kerja bareng-bareng. Karena konteksnya dan, bukan atau. Kalau atau jawabannya 30. Kalau dan berarti laki perempuan gabung kerja bareng-bareng. Itu sangat dijebak sekali. Kalau atau ini jawabannya ini. Ya. Gitu ya. Atau kan betul ya, 30 masing-masing 30. Atau kalau misalkan jawabannya beda, 30 45, pasti nanti akan ada 2 jawaban, 30 dan 45 gitu ya. Seperti itu. Gitu. Betul banget. Menjebak ya. Nah, kerja 2 kali, itu malah kerja 3 kali tadi. Perbandingan kuantitatifnya dihitung 2 kali plus yang tadi ya. Gitu. Nah, oke. Nah, berikut ini ya. Ini suatu perusahaan konveksi memperkerjakan 80 pekerja ya
80 pekerja yang dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam? 18 jam dengan jumlah pekerja sebanyak 80 orang. Jadi sama-sama 80 nih. Nah, berarti jumlah jahitannya berapa? Nah, ini menjebak ya. Nah, ini memang betul bisa pakai cara tadi, tapi di sini ada clue yang menarik bahwa ini semuanya sama-sama dikerjakan oleh 80 orang. Berarti ini bisa diabaikan kalau pekerjaannya sama. Berarti kita bisa fokus gini. Logikanya gini, 20 jahitan itu dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Berarti kita bisa buat perbandingan yang baru dengan mengabaikan jumlah orangnya, begitu. Nah, ini berarti nanti kalau misalkan ada 18 jam, nah ini kan semakin dikit ya, maka nanti jumlah jahitannya logikanya kan akan semakin sedikit juga ya, jumlah jahitannya ini X gitu ya. Nah, inilah perbandingan senilai. Berarti kan tinggal kali silang aja ya, 20 kali 18 itu 360, 24 kali X 24X gitu ya. Nah, nanti X nya ini 360 bagi 24 itu 15 jahitan gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh sama angka 80 ini gitu. Mas, gimana kalau misalkan nanti jumlah pekerjanya itu beda, 80 satunya 90 misalkan, maka tetap dengan logika yang sama, 80 ke 90 ini kan berarti kan naik ya, naik berarti nanti jumlah, kalau misalkan pekerjaannya semakin banyak, berarti nanti jumlah jahitan yang dibutuhkan itu kan semakin banyak juga ya, seperti itu gitu. Ini kan semakin banyak juga, berarti perbandingan yang senilai, senilai. Nah, ya gitu gitu ya. Nah, nanti jelaskannya lebih susah tapi ya, kali silangnya kan ini kan variabelnya banyak ya. Nanti menyelesaikannya sama kayak kasus yang sel induk dan sel anakan tadi ya, seperti itu. Nah, begitu. Oke ya, tapi juga ada soal yang tahun 2019 ini, tipe soal yang lebih mudah ya gitu ya. Jadi dalam soal itu selalu ada soal yang sulit dan ada soal yang mudah ya, seperti itu. Nah, di sini ada 7 lusin pensil warna, lomba mewarnai seharga 84.000. 7 lusin itu kan, satu lusin kan 12 buah ya, 7 lusin 84 buah ya. 84 buah ini 84.000 ya. Berarti satu buahnya itu kan sama dengan 1.000 ya. Satu buah itu 1.000 rupiah gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ingin 24 pensil, berarti kan dikalikan 1.000 aja, berarti 24.000 ya. Jawabannya yang A ya. Jadi soalnya bisa kita selesaikan ya dalam waktu yang lebih singkat ya, seperti itu. Nah, gitu ya kayak. Oke, gitu ya. Itu ya. Oke. Ini masih ada soal deret angka ya. 18 sampai 29 ya. Nah, oke. Nah, ya. Kita bahas soal nomor 17 yang terakhir tentang deret angka di sini gitu. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dari B itu adalah 90 menit ya. Nah, 30 km per jam itu bisa menempuh waktu 90 menit. Berarti kalau misalkan berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak dua desa dapat ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Ingat, ini satuan yang belum berdamai ya. Maka kita harus tahu 90 menit itu berapa jam. 90 menit itu kan 1,5 jam ya, atau 1,5 jam gitu ya. Ini X. Berarti nanti ini waktunya semakin berkurang gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau sampai lebih cepat, kita harus semakin ngebut. Berarti kan kecepatannya harus semakin bertambah ya. Maka ini perbandingan yang tak senilai. Maka nanti sekali kan ya,
30 kali 1,5 itu kan 45 ya. Nah, ini satu kali x ya, berarti hasilnya x nya 45 km per jam, seperti itu jawabannya C. Atau nanti kita juga bisa jawab dengan logika jarak ya kak ya. Ini dari desa A desa B, dan ini sama aja dengan apa namanya jarak kedua desa, berarti kan kita bisa tahu jarak desa A ke B itu jaraknya berapa. Nah, pasti kan jaraknya sama dong, kan sama-sama kedua desa, cuma kecepatan dan waktunya beda. Berarti ini jarak dari desa A ke B kan kecepatan kalikan waktu ya. Jarak kecepatannya 30, waktunya 1,5 jam atau 3/2 jam ya. Nah gitu ya. Ini ini 1, ini 15 ya. Ini 45 km ya. Ini kan kilometer per jam ya. Nah, berarti jaraknya 45 kilo. Berarti kalau misalkan kita ingin menyelesaikan eh, apa namanya eh, jarak dalam waktu 1 jam, berarti kan kecepatan itu rumusnya apa? J dibagi W ya. Jaraknya 45 km, waktunya selama 1 jam. Nah, berarti 45 bagi 1, 45 km per jam, seperti itu. Gampang ya. Oke. Nah, oke ya, seperti itu ya. Nah, kita istirahat dulu ya. Itu tentang perbandingan kuantitatif ya, sudah sangat ngelontok ya dari tadi ya. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu apa namanya ada soal tentang pekerja ya waktu istirahat, tinggal ditulis-tulis saja ya apa namanya semuanya. Nah, ini tak kasih waktu apa namanya soal yang lebih HOTS ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sebentar ya, aku bukain dulu ya. Oke, wait. Itu. Yang TWK TKP ada rekamannya nggak kak? Kak kan bisa Ada kayaknya. ada apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, itu eman banget ya. Ini sebenarnya rekaman ini adalah hak kakaknya karena online. Itulah privilege online tuh gitu. Bisa melihat ulang rekaman-rekamannya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting view-nya sudah ada rekamannya. Oke, sebentar. Ini ya, aku kasih soal begini ya. Nah, ini tak buat di sini lah ya. Oke. Nah, pembangunan ini ya, tulis di sini soalnya ya. Pembangunan, aku eh, nggak ngasih soalnya apa namanya soalnya di fileku yang lain ini. Pembangunan sebuah gedung ya, nanti kakaknya coba ya ini. Sebuah gedung direncanakan selesai selama 22 hari oleh 24 pekerja gitu ya. Setelah dikerjakan 10 hari ini, gitu ya. Nah, pekerjaan terhenti, nah, selama 4 hari gitu ya. Jika, nah, semoga kakaknya bisa baca. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu. Itu ya. Maka banyak pekerja tambahannya
adalah, nah ini ya, wah ini ya. Ini yang pertama ada 6 orang, yang tak buat ini C 10 orang, D nya 12, E nya 14 ya. Nah ini ya, ini soal yang lebih lebih sulit ya. Nah ini kalau kita cek, pembangunan sebuah gedung direncanakan 22 hari oleh 24 pekerja. Jadi rencananya gitu ya, 22 hari 24 pekerja. Nah ini rencananya. Nah setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Logikanya gimana kak? Berarti dalam 10 hari itu kan masih menggunakan 24 pekerja yang sama dong, ya kan? 10 hari itu masih menggunakan 24 pekerja yang sama, gitu kan? Gitu ya. Nah, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Berarti selama 4 hari gak ada yang kerja dong. Berarti kan 0 pekerja, ya apa enggak? Gitu kan? Nah, maka harapannya selesai tepat waktu, ya kan? Ini sudah berjalan 14 hari, ya kan? Berarti kalau kita targetnya 22 hari, berarti kan sisa 8 hari dong. Nah, 8 hari sisanya ini butuh berapa pekerja sih agar pekerjaannya itu lebih cepat selesai, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini kan perbandingan yang sifatnya tidak senilai. Ya kenapa? Karena ininya semakin sedikit, maka pekerjaannya kalau kita ingin selesai lebih cepat 8 hari semakin banyak. Gitu kan? Tapi ini tidak sesimpel mengalihkan, kan ini kan gampangannya kan tinggal kalikan ini ya. Tidak sesimpel mengalihkan ini dan ini saja. Kenapa? Karena kita ketambahan ini. Ini juga perlu dikalikan. Ya, ini kalikan ini. Berarti nanti yang ruas kiri ini tetap dikalikan 22 kalikan 24 itu ya. Nah, nanti tetap sama. Ini rencana awalnya. Rencana realitasnya ini 10 kalikan 24 ya. Ini, dan jangan lupa juga selama 4 hari ini gak kerja, berarti 4 kalikan 0 ya. Gitu ya. Dan sisanya 8 dikalikan X ya, berarti ini 8X gitu. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan ruas kiri sama ruas kanan kan cuma ada ini dan ini dong. Ya, yang lebih gampang tadi ya. Sebelumnya selama kita kerjakan cuma ada ini dan ini. Sekarang ketambahan ini dan ini, gitu ya. Nah, maka ini kalau kita kalikan ya, ini 10 kali 24, 240 ya. 4 kali 00 ya, 22 kali 24. Ini 10 kali 24 ya. Ini 8X ya. Nanti gini ya. Nah, ini kakaknya nggak usah ngalikan ini ya, karena ribet ya. 8X berarti kan nanti 22 kali 24 dikurangi 10 kali 24 ya. Ingat tipsnya, ada angka yang sama, nah, bisa dikeluarkan ya. Berarti ini 22 kurangi 10 ya. 8X ini nanti ini 1, ini 3 ya. X nya 3, 22 kurangi 10 itu 12 ya. Berarti X nya 36 pekerja. Berarti dari 24 pekerja jadi 36 pekerja, itu ketambahan berapa? 12 pekerja gitu ya kayak. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Itu ya. Ini cara lamanya. Atau kalau misalkan kita mau istilahnya apa namanya? Kita mau pakai cara cepatnya juga bisa, nggak masalah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mau cara cepatnya gini, kita bisa gunakan nanti perbandingan yang apa namanya, yang ruas kiri sama ruas kanan itu kayak gini ya. Kiri mana tadi ya, tinggal dikalikan ini itu. Gimana caranya? Maka kita harus buat modelnya gitu ya. Nah, ini 22 hari 24 pekerja ya kan. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Berarti waktu efektifnya waktu sisanya kan 12 hari kan. Itu masih digunakan 24 pekerja, masih sisa 24 pekerja. Ya kan? Nah, itu. Berarti kan 22 hari 24 pekerja, itu kemampuannya. Tapi setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan terhenti selama 4 hari. 4 hari itu bisa kita abaikan dulu. Berarti logikanya dalam waktu 12 hari ya, 22 dikurangi 10, kita masih punya kapasitas 24 pekerja seperti itu. Maka nanti
pertanyaannya, jika kemampuan bekerja orang sama dan pembangunan diharapkan selesai tepat waktu, maka faktor 4 di sini sangat berpengaruh. Jadi dari 12 hari ini tadi itu nganggur 4 hari, berarti sisa waktu 8 hari. Maka nanti jumlah pekerjanya itu berapa? Nah, ini cara kalau misalkan nanti kakaknya pengen cara yang kayak tadi, nggak mau pakai cara yang kayak ini. Kayak tadi maksudnya cara yang sebagaimana tadi kita belajar bareng ya. Nah, maka ini tinggal tinggal kalikan silang aja, 12 kali 24 ya. Maaf, bukan silang, segaris ya. Kenapa? Karena ini tidak senilai. Ini berkurang, pekerjaan yang semakin bertambah. Kita cek apakah sama hasilnya. Berarti ini kan 12 kali 24, ini sama dengan 8x ya. Berarti ini 1, ini 3 ya. Berarti x-nya sama dengan 36. Nah, ini lebih cepat ya, seperti itu. Berarti 36 dari 24 ke 36 itu kan ketambahan 12 pekerja gitu ya. Aman ya kayak. Berarti yang 12 itu dari 2 dikurangi 10 aja ya, Mas? Waktu efektifnya ya. Oh, Jadi ini 22 hari 24 kerja itu belum kerja, masih perencanaannya demikian gitu. 10 hari kerja itu bukan semuanya, tapi bukan kapasitasnya. Berarti kan 22 kali 10, berarti dia masih punya 12 hari lagi dengan 24 pekerja yang masih utuh, seperti itu. Nah, jadi jangan terkecoh ya. 22 hari, 24 tuh masih planning, tapi waktu sudah dikerjakan 10 hari masih tetap dengan 24 pekerja yang sama. Nah, berarti sisa 12 hari ini masih sisa 24 pekerja. Nah, 12 hari aja butuh 24 pekerja, maka nanti kalau sudah nganggur 4 hari, sisa 8 hari dong, maka nanti pekerja yang ditambahkan itu berapa? Kan logikanya harus semakin banyak gitu ya. Seperti itu kan. Nah, itu cara cepatnya ya. Enggak cara cepet juga sih. Cuma dari sini ke sini itu harus logik kita harus masuk ya dari sini ke sini. Nah, tapi kalau misalkan bingung, data saja semua yang istilahnya diperlukan gitu ya. Gitu ya. Itu tadi masalah perbandingan ya. Kita masih ada waktu ya untuk membahas masalah deret ya. Oke. Iya, ini ada deret ya. Soal cerita itu, Mas, dari dulu yang bingung itu yang bunga-bunga tadi, persen-persen jual beli itu aku masuk memang di aku logikanya. Oke. Mas, soal-soal tipe kayak peluang gitu-gitu itu aku lemah. Ya, tenang. Tadi kita pembahasan soal cerita tuh sangat banyak porsinya nggak di sini. Nanti ada sesi khusus buat aritmatika sosial, ada sesi khusus buat peluang, ada sesi khusus buat jarak kecepatan waktu yang lebih update daripada ini. Itu ya, nanti semuanya tak kasih ya rumusnya, tinggal main gitu ya. Saya yakin logika pasti masuk ke setiap orang, tapi saya nggak yakin bahwa nanti dari logika ke perumusan itu yang buntu biasanya gitu kan. Masalah bunga mah itu kan orang tahu ya, cicilan, pinjol, nabung gitu kan, beli motor segini, oh bunganya segini, berarti bayarnya harus segini. Nah, itu nanti tak kasih semua ya gitu ya, seperti itu ya. Nanti ada kok, makanya di sini kan dibuat 8 sesi ya untuk membedah semua tiap subbab soal cerita. Nah, nanti dari bagian numerik itu ada soal cerita, itu munculnya cuma 3-4, tapi itu paling apa ya istilahnya ya, paling memakan waktu. Pertama memakan waktu, yang kedua konteks soalnya sangat luas, bisa bentuk aljabar, bisa bentuk aritmatika sosial, itu sangat luas ya. Jadi gitu, harus harus dibedah sesi khusus. Nanti kalau kayak silogisme dan yang lain-lain itu nanti kita bisa tips trik lah ya gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini ya soal nomor 18 ya. Nah, ini deret angka ini juga biasanya jadi momok ya. Ini cuma 3-4 soal ya. Ini untung-untungan. Syukur-syukur kalau misalkan kita langsung connect. Kalau nggak connect itu ya sudah lah ya, udah wassalam lah istilahnya. Ini biasanya orang habis waktunya di sini. Mana ya polanya ya. Ini kalau sudah habis 2 menit udah tinggal aja, ngarang aja. Jadi deret angka ini kalau tips dari aku, selesaikan belakangan. Karena ini memakan waktu bagi orang yang belum connect. Tapi orang yang sudah connect cepat
gitu ya. Kalau kita, maka bagaimana tips dari angka? Sebisa mungkin kita peka terhadap angka, itu tipsnya. Karena dari angka itu berpola kak, polanya tuh bisa macam-macam ya. Kalau kita punya gini, nah ini ya katakanlah gini ya, nah ini, nah, ini katakanlah gini, ini polanya bisa macam-macam, bisa pola gini, gini, gitu, ginu, ginu gitu ya, banyak banget polanya. Itulah yang pekerjaan kita, apakah penjumlahan, apakah perkalian, apakah penjumlahan yang sifatnya bertingkat ataukah penjumlahan yang sifatnya konsisten. Itu sangat memakan waktu ya. Misalkan soal ini nih, ini kalau kakaknya lihat, ini langsung connect ya, ini 2 ke 10 itu kan kali 5 ya. Nah ini kali 6, 10 ke 60 kan kali 6 ya, 60 ke 420 kan kali 7. Nah ini berarti pasti berikutnya ini konsisten lagi, ini ke sini pasti kali 8 ya, tanpa kita duga juga ya. Nah karena 4 kali 8 kan 32an, ini kan betul ya, 33. Ini kali 9 pasti, ini kali 10. Nah pertanyaannya, ini kalau dikali 11 ini berapa, kalau dikalikan 12 ini berapa. Ini kan sangat memakan waktu, dan nggak mungkin dong kita menghitungnya secara manual. Tapi tipsnya gampang aja, ini dikali 11 berarti kakaknya cukup lihat angka terakhir di sini itu berapa, 0. 0 dikalikan 1 atau kalikan 11 itu 0. Pasti angka pertama itu yang hasilnya angkanya depannya 0. Berarti bisa ini, bisa ini, itu. Ini gak mungkin. Nah itu kan, karena 0 kali 1 itu 0, pasti belakangnya 0. Dan nanti ini kan belakangnya 0 ya kan, angka belakangnya 0. Dan angka 0 ini dikalikan 12, pasti belakangnya nanti 0 juga. Maka nanti cari yang jawaban keduanya angkanya 0. Ini gak mungkin, berarti jawabannya A, tanpa kita perlu verifikasi pakai kalkulatoran gitu ya kak ya. Nah connect kak, nah gitu ya, gampang ya. Wah kalau kita ngitung ini manual yo mampus lah, gak mungkin, pas belakangnya 0 gitu ya. Nah itu oke. Nah gitu ya. Oke, ini polanya gimana kak, nemu nggak? Nomor 19 Sebentar. teruskan deh. Wah, kita harus jadi cenayang di sini. Cari dua polanya. Satu pola itu udah cukup sih ini untuk menjawab. Kali 4 bukan mas? Kali 4. Kali 4. Betul. Kali 4 ya. Nah, ini ke sini kali 4 ya. Kali 4 lagi ya. Nah, ini polanya biasanya pola kan bisa gini juga, tapi enggak ini. Pasti ini kali 4 juga. 64. Nah, tapi kita lihat. Nah, polanya ini juga bisa dilihat gini juga. 8 ke 5 ini minus 3 ya. 20 ke 16 minus 4 ya. Ini ke sini minus 5. Nah, jadi dua polanya itu cukup konsisten ya. Tapi jawabannya yang 64 gitu. Nah ini nemukah nomor 20? Apa yang nomor 20 nih mas? Ya susah emang ya. Ini aku nemu ini kali 12 ini. Pasti kali 12. Soalnya belakangnya 1 ini 2 ya. Ini pasti ini nanti aku nebak ini ya. Ini kan kali 3 ya. Kali 3. Ini kali 6. Nah, berarti ini pasti kali 9. Ya kan? 3, 6, 9, 12. Selisih 3 dong. Berarti min 4 kali 9 minus 3 minus 3, 6. Nah, kalau aku sih dari angka ini cepet ya connectnya ya. Soalnya aku sering pakai angka, jadi tahu gitu. Ini ya. Jadi kalau aku sih tadi lihat belakangnya dulu kak. 51 ke 6, 12. Ini pasti perkalian pasti ini. Jadi ini kalau ini nggak mungkin ini berupa penjumlahan, pengurangan itu nggak mungkin. Pasti perkalian. Aku lihat belakangnya itu pasti perkalian yang belakangnya kali 2 dan di atas 10 pasti 12.
aku nggak verifikasi kak tadi kak, ini gini aku nggak verifikasi tadi, nggak verifikasi. Tapi coba nanti kakaknya kalkulator, 51 kali 6 12 itu harusnya 612 gitu. Nah jadi pakai sense ya, dan 12 dan depannya itu kak kali 3. Nah ini pasti pola ini, ini kali 6. Oh pasti ini kalikan 9 gitu ya. Jadi pola-pola deret angka di CPNS itu satu kali kerja. Nah, satu kali kerja kayak gini. Tapi untuk satu kali kerja pun orang gak mudah, kebanyakan orang gak mudah. Tapi wajar ya, karena orang ada keunggulannya di sini, ada yang keunggulannya di situ gitu ya. Biasanya ada orang yang saya tuh kan ngelesi kayak di Bumel Uno ya, itu super intensif kan, rutin. Kebanyakan deret angka itu lama, tapi yang figural itu cepat banget gitu. Udah banyak yang jago, satu detik itu selesai, 3 detik selesai. Tapi ada orang yang di deret angka jago, di figural tuh gak jago gitu. Itu banyak juga gitu ya. Nah ini kak, ada lagi soal tahun 2023 gitu ya. Ini dapatkah polanya? -2, -5. -2, -5. Itu bukan, Mas? Yes. Jadi 11 ke 9 minus 2 ya. 4 ke 2 minus 2 ya. Minus 3 dikurangi minus 2 berapa? -5. Iya. Minus 5 ya. Nah, ini setelahnya itu berapa? Nah, ini ya. Ini 9 ke 4 minus 5 ya. Ini gampang ya. Udah berarti 0 ya. Betul nggak sih? 5 dan 0 ya. Nah, gampang ya. Oke. Kalau nomor 22 kak, nemu nggak? +3, +5, +7, +9. Gitu ya, Mas? Bukan. Yang C bukan? Iya, 22. 36. Ini ya, 36 ya. Kenapa kok 36 kak? 1 ke 4 itu +3, terus 4 ke 9 itu +5. Nah, Jadi 3, 5, 7, 9, 11. nah, ya atau juga bisa juga gini. Ini 1 itu 1 pangkat 2, 4 itu 2 pangkat 2 ya. 9 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36 gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu, bisa juga kayak kakak yang tadi gitu ya. Nomor 23 ini nemu kah? Oh sorry ya kak ya, sebentar. Ini 46, terus ini ya typo ya. Itu. Oh sorry, bukan 46. Iya. Oke. Ya, ini pola Fibonacci kak. Jadi ada pola yang kayak gini. Ini 3 tambah 10 13. 10 tambah 13 23 ya. 13 tambah 23 36. 23 tambah 36 berarti kan 9 5 9. Iya kak ya. Ini namanya pola Fibonacci ya. Gak ketebak ya. Pola Fibonacci. Berarti dua angka sebelumnya dijumlahkan jadi pola deret yang ketiga ya, gitu dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kak, nomor 24. Gimana nih untuk Mas? Ya, pola 22 kak. Ini kali berapa?
ini kali berapa, nah ini kali belakang aja. Ini nggak mungkin pengurangan, atau kalau angkanya ini nggak harus kali kali 7 ini 7, ini kali 3, ini kali 1, berarti ini pasti kali berapa ini kak? Kali 5 kan? Nah, 1 kali 5 5 ya, ya kan? 1 3 5 7. Nah jadi gitu ya polanya gitu. Dan kita nggak usah verifikasi angka yang 10 3 ini ya, nggak usah, karena kalau sudah satu aja ketemu maka nggak usah cari yang lain gitu ya gitu. Nah nomor 25 ini ya, nah tak kasih clue deh nih, 6 ke 3 minus 3 ya, 6 ke 0 minus 6, nah pasti ini minus 9, 0 kurangi 9, nah minus 9 ya kak ya gitu. Kenapa demikian? Karena ini kok dari pola perkalian sudah apa istilahnya semacam nggak mungkin ya. Nah kalau misalkan ada pola satu lagi kak, ini bisa ya, ini kan minus 9, pola satu lagi pasti kalian harus tahu ini. Ini kalau ada pola satu lagi, misalkan ada titik satu lagi, berarti ini bisa lihat nih, ini 3 ke 6 kali 2 ya, 3 ke 6 kali 2, 0 ke 0 kali 2, berarti 9 ke sini kali 2 juga, berarti minus 18, andaikan ada satu titik lagi gitu ya gitu ya. Nah kalau nomor 26, coba kakaknya dari belakang dulu, 25 ke 200 itu kali berapa, terus lihat angka depannya, kali 8 ya, kelihatan ya, ini kali 2 ya, ini kali 4 ya, pasti ini kali 6 dong ya kan, 0 kali 6 itu 0 ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kakaknya ngelihat ada pola angka yang istilahnya bisa dikalikan ya, note aja dulu, catat aja dulu gitu, jangan keburu cari pola yang penjumlahan atau pengurangan, itu pola yang susah itu, pengurangan. Kalau nomor 27 ini kakaknya bisa lihat ya, ini bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11 pasti 13. Bilangan prima itu bilangan yang hanya ini bilangan prima ya, hanya bisa dibagi dirinya dan dibagi 1. Kalau angka 13 kan hanya bisa dibagi 13 dan bisa dibagi 1. Belum mas, kenapa nggak 17? Ya karena pola setelah 11 itu hanya ada 13, baru setelahnya 17 gitu ya, terus seterusnya. Kalau nomor 28 ini, nah ini masih kelihatan nih, pasti itu mengandung perkalian ini, kelihatan banget nih. Iya. Nah, ini ya, ini 9 ke 12 itu kali 100 kali 12 dong, dan ini 81 ke 12 ini kali 12, ini ke sini kali berapa ini, kali berapa yuk, oh enggak ya, nggak ada ya itu ya, sorry, bukan ini maksudku. Nah ini maksudku, nih 108 ke 27 ya, itu bagi berapa, 108 ke 27 itu 4. bagi 4 ya, 4. Nah nanti ini 324 ke 81 itu juga dibagi 4 gitu ya. Nah berarti ini dikali berapa atau dibagi berapa gitu. Kali 12 bukan mas? Iya kali 12 ya. Hmm. Ya ini juga dikali 12 nih, kayaknya 2324 bagi 27 itu 12 ya kalau nggak salah ya. Loh iya kan, ini kasih kali 12 nih, nah kan sesuai kataku tadi ya, nah ini masih kali 12 ini.
Berarti 3 kali 2 6 ya, berarti yang belakangnya 6 nih. Nah, cuma ada A doang ya. Gitu. Berarti 29 16 dibagi 4 ya, berarti kali 12 bagi 4 kali 12 bagi 4 gitu ya. Dan yang terakhir nah ini kelihatan banget ya, 315 ke 630 pasti kali 2, ini kali 4, nah, pasti ini kali 6, pasti ini kali 8 ya, berarti 1152 dong, ini enggak ya. Nah terus pertanyaannya, pola sini ke sini itu berapa? 630 bagi 20 itu kan bagi 3 ya, 80 ke 168 itu pasti bagi 5 ya. Terus ini sini ke sini pasti bagi 9 ya. Jadi 1152 bagi 9 itu 128 ya. Gitu. 1152 bagi 9 kan 128 ya. Gitu. Ya, jadi itu ya, angka ini, pola ini kebetulan aku bisa menyelesaikan cepat ya. Nanti gitu. Ini aku ambil dari soal-soal tahun lalu ya gitu ya Kak ya. Aman Kak sampai sini? Aman Mas. Aman ya, oke. Next besok kita belajar topik-topik yang lain lagi ya Kak ya. Ini aku simpan dulu. Dan ini nanti rekamannya aku bagi